Yang orang kalau sudah bangkrut itu, dia terkadang waktunya habis hanya untuk memikirkan apa yang akan aku makan hari ini. Sehingga nggak sempat lagi datang di pengajian, nggak sempat lagi dia duduk di majelis ilmu, dia nggak sempat lagi dia banyak duduk untuk baca Quran, berzikir kepada Allah. Banyak kemudian yang dia waktunya hanya habis dia pakai untuk berpikir menutup kebutuhan yang sedang melilitnya. Maka sebelum datang kefakiran, segeralah wahai orang yang Allah berikan kesempatan harta, beramalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang terakhir kali ini, kita ingin menyampaikan tema seputar tegar di atas as-sirat al-mustaqim. Tidak syak lagi bahwa kita sudah berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Banyak hal-hal yang akan dengan mudah menggelincirkan kita dari siratal mustaqim. Seorang muslim, target kehidupan yang paling utama adalah bagaimana dia sampai di penghujung jalan tegar di atas siratal mustaqim. Karena itu adalah kunci keselamatan. Yang kehidupan kita ditentukan dengan akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan itu dengan penutupannya. Kalau penutupannya min ahlil jannah, penutupannya adalah amalan-amalan ahlul jannah, dia insyaallah menjadi ahlul jannah. Kalau penutupannya adalah amalan ahlun nar, maka dia akan menjadi ahlun nar. Sehingga Rasulullah SAW diantaranya pernah menyampaikan, inna rajul la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayusbiqu alihimul kitab alil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada seorang yang mereka beramal dengan amalannya ahlul jannah, sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Kata orang tinggal nyuan tekan surga. Kitab catatan takdir telah mendahulunya. Kemudian
dia beramal dengan amalan ahlun nar fayadkhuluha. Jadilah dia masuk ke dalam neraka. Apa ada sih orang-orang yang mereka kelihatan beramal atau orang yang mereka betul-betul beramal dengan amalan ahlul jannah zahiran wa batinan, lalu di akhir hayatnya dia tahu-tahu balik jeglek, beramal dengan amalan ahlun nar lalu masuk ke neraka. Para ulama menyampaikan, walhamdulillah, tidak ada orang yang mereka betul-betul saleh zahiran wa batinan yang kemudian mengalami su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah zalim kepada hambanya sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dirinya kezaliman. Ya ibadi inni haramtu dzulman ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Bayambaku, aku telah mengharamkan kezaliman itu terjadi pada diriku. Dan aku jadikan kezaliman haram atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Lah terus gimana hadis yang tadi itu? Orang yang mereka beramal dengan amalan ahlul jannah tinggal saknyu, kemudian dia balik beramal amalan ahlun nar, lalu dia masuk. Para ulama membawakan hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang hadis ini. Yabtu bi linnas, amalan yang nampaknya ahlul jannah itu, amalan yang ahlul jannah itu adalah amalan yang nampak bagi manusia. Amalan yang nampak dalam pandangan mata manusia. Karena kita memang tidak mengamati seseorang 24 jam. Yang terkadang dalam penampakan mata manusia soleh, nampak soleh. Taunya orang dia selalu tampil soleh. Tapi kalau sudah dibalik mata manusia, dia tenggelam dalam muharramat. Dan itu yang diingatkan para ulama dengan ungkapan la takun fil alaniyah waliyan lillah. Jangan kamu pas di depan orang banyak itu nampak sebagai wali Allah. Ternyata ketika dalam keadaan fisirri, dalam keadaan tersembunyi, enggak ada orang menjadi wali syaitan. Dan ini yang kata para ulama pula menyebabkan seorang dia memiliki akhir kehidupan yang tragis, yang buruk, yang su'ul khatimah. Yaitu dosa-dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Inna dzunubal khalawat hiya aslul intikasat. Dosa-dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu sering menjadi sebab utama keterbalikan hidup seseorang. Tadi yang kelihatan soleh, bagus, tonton jeglek di akhir hayatnya, itu pasti ada sejarah yang mengawalinya. Di antaranya adalah boleh jadi banyaknya dosa tersembunyi yang dia lakukan.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyampaikan sebuah hadis yang membuat para sahabat menjadi sangat miris mendengar hadis itu. Kata Nabi, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bil hasanati amthali jibali tihamata bayda. Saya benar-benar tahu akan ada di kalangan umatku ini satu kaum yang mereka kelak akan datang kepada Allah dengan pahala seperti gunung Tihamah yang putih, pahala besar. Tapi nasibnya sangat tragis. Apa itu? Fayaj'aluhallahu haba'an manthura. Pahala sebesar gunung Tihamah yang putih ini Allah jadikan ludes, kayak debu yang berterbangan, tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, sifhum lana jalihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, jelaskan, sifatkan tentang mereka ya Rasulullah, agar kami tidak termasuk golongan mereka sedangkan kami tidak mengetahui. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka adalah kawan-kawan kalian dan dari kulit-kulit kalian. Bahkan yang lebih hebat lagi, wa ya'khuduna minal laini kama ta'khudun. Mereka juga biasa melakukan salat malam sebagaimana yang kalian lakukan. Ini tentu sangat luar biasa. Tapi kata Nabi, walakinnahum qaumun idza khalau bimaharimillahi intahaquha. Tapi mereka satu kaum yang apabila telah dibalik mata manusia, mereka tenggelam dalam muharramat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya qadillah, ini semuanya adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi seorang yang mereka berpikir tentang akhir hidupnya. Bahkan para ulama yang saleh, mereka dibuat sangat berat hati mereka berkaitan dengan ketika telah berpikir tentang ujung kehidupannya. Akan tapi, seperti yang para ulama ungkapkan pula, sungguhnya man asya ala syai' mata alaih. Bagaimana seseorang menjalani kehidupan, seperti itu pula nanti dia akan mengalami kematian. Sehingga kalau Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mengalami kematian kecuali Anda sebagai seorang muslim. Kita kan enggak tahu kematiannya kita tahun berapa, jatahnya berapa lama, masih berapa lama. Kita enggak tahu. Tapi kalau Allah katakan jangan kamu sekali-kali mati kecuali sebagai seorang muslim, seakan-akan kita yang mengendalikan kematian. Ya maksudnya, jadikan hari-hari Anda terus berada di atas keislaman Anda, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, hingga ketika kematian itu datang mendadak, Anda betul-betul berada di atas Islam dan sunnah. Oleh karena itulah, seperti yang di awal kita sampaikan, kita adalah berada di zaman fitnah. Fitnah-fitnah yang sangat dahsyat, yang kalau ibaratnya jalan-jalan yang sangat menggelincirkan, sampai seorang ulama mengatakan, saya enggak heran
Kenapa seseorang itu tergelincir? Kalau dalane lunyu, kemudian orang kepleset, itu sangat wajar banget. Enggak heran. Tapi sudah jalan licin, kok dia bisa selamat? Itu yang saya sangat heran. Itu yang saya sangat heran. Jamaah sekalian, fitnah-fitnah yang dikabarkan Nabi, ada fitnah-fitnah yang maksudnya adalah fitnah-fitnah khusus yang sangat dahsyat. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Segeralah kalian beramal. Segeralah kalian beramal, karena diantaranya karena memang kita di dunia ini diciptakan Allah untuk beramal. Tujuannya adalah ilmu dan amal, belajar dan beramal, mengenal agama dan mewujudkan agama, mengenal Allah, lalu kita diperintahkan beramal ibadah kepada Allah. Dan itu lakukan dengan segera, karena diantaranya memang kematian menjemput kita tanpa permisi, mendadak, lebih-lebih akhir zaman yang sifatnya banyak kematian yang mendadak, al-mautul faja'ah, sehingga agar seorang dia segera cepat-cepat untuk beramal, jangan ditunda-tunda. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Memang ancar-ancar umat Muhammad antara 60 sampai 70 a'maru ummati baina sitina wa sab'in. Tapi bukan berarti kita masih merasa aman kalau umurnya masih belum 60. Karena berapa banyak orang yang diambil oleh Allah dalam dalam umur yang masih muda, masih remaja, masih semangat-semangatnya untuk dia menikmati kehidupan. Dan Nabi ketika mengingatkan segera beramal, karena akan datang fitanan. Yang termasuk Nabi ingatkan juga adalah badiru bil a'mal sab'an. Segeralah kalian beramal. Kalau kalian tidak segera beramal, apa yang Anda tunggu? Hal tangtadiruna illa sab'an. Tidak ada yang kalian tunggu kalau kalian tidak segera beramal, kecuali 7 perkara. Apa itu? Faqran munsian. Kefakiran yang sering membuat orang lupa. Wahai orang yang kaya, wahai orang yang Allah sedang berikan kecukupan, segeralah kalian beramal dengan harta Anda. Kalau kalian tidak segera beramal dengan harta Anda, apakah yang Anda tunggu kalau sudah jadi kere, sudah bangkrut? Yang orang kalau sudah bangkrut itu, dia terkadang waktunya habis hanya untuk memikirkan apa yang akan aku makan hari ini. Sehingga enggak sempat lagi datang di pengajian, enggak sempat lagi dia duduk di majelis ilmu, enggak sempat lagi dia banyak duduk untuk baca Quran, berzikir kepada Allah. Banyak kemudian yang dia waktunya hanya habis dia pakai untuk berpikir menutup kebutuhan yang sedang melilitnya. Maka sebelum datang kefakiran, segeralah wahai orang yang Allah berikan kesempatan harta, beramalah. Jangan sampai maut lebih dulu mendatanginya sebelum dia banyak
yaitu mengeluarkan harta dia fisabilillah yang hakikatnya adalah yaitu menyimpan harta dia yang dia titipkan kepada Allah Ta'ala. Karena harta yang menjadi hakikat yang menjadi harta kita adalah harta yang kita titipkan kepada Allah Ta'ala. Maka para salaf kita, mereka kalau dagang ya dagang, karena dagang mencari keuntungan. Tapi waktunya membelanjakan, waktunya menikmati harta yang dia kumpulkan, modelnya bukan ke Hong Kong, ke Jerman, kemana lagi ngelencer, menghabiskan uang stok yang dia miliki, tapi dia keluarkan di jalan Allah tanpa hitungan. Karena itulah saatnya dia menikmati harta yang dia miliki. Yang tidak dia gitukan, hakikatnya dia tidak nikmati hartanya. Dia siapkan hanya untuk ahli waris. Yang bukan milik dia lagi. Yang milik dia itu yang pernah dimakan, pernah dipakai-pakai, kemudian yang disodakohkan itu yang milik dia. Selainnya adalah milik ahli waris. Yang kedua, ghinan mutghiyan. Apa yang Anda tunggu kalau sudah jadi orang kaya yang melampaui batas? Wahai orang yang miskin, yang masih banyak waktu luang, yang tidak disibukkan sebagaimana orang kaya, dia sibuk ngurusi segala macamnya, ngurusi perusahaannya, ngurusi pabriknya, ngurusi karyawannya, ngurusi permasalahannya, sehingga sering dipusingkan dengan masalah-masalah yang ada. Kaya, tapi menikmatinya sedikit. Dan yang dipikirkan itu adalah ya yang jadi masalah-masalah itu. Sehingga jangan antum lihat kayanya saja. Enak ya sugih melegedu Pak. Sembarang kalir pengen tuku iso. Antum enggak mikirkan masalahnya banyak banget. Kalau antum duduk dengan orang kaya, mendengarkan keluhannya, bisa berjilid-jilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Jangan hanya dilihat sugihnya tok. Kadang juga orang kaya itu yang menikmati orang lain. Punya duit, bangun rumah, bangun villa. Dianya pergi, tinggal, golek duit. Dapat lagi, buat lagi apa, ditinggal lagi, yang menempati orang lain, dianya golek duit lagi. Hobinya golek duit. Sehingga kadang-kadang yang telah dia kumpulkan enggak dia nikmati karena dianya masih cari terus. Masih cari terus, ibaratnya ngeruk bumi. Ngeruk ini bumi, rantai entek. Mau target sampai kapan? Dikeruk ya jiono terus. Enggak akan pernah selesai. Dan biasanya harta ini kalau menyertai orang, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harta akan membawa kepada sikap-sikap tagha. Sikap-sikap tagha. Maka banyak banget ini sikap melampaui batas. Banyak banget orang yang dulu waktu masih melarat, masih kiri, masih dia miskin, sikil aja sampai ngapal dengan masjid. Masya Allah, sangat tawadhu, sangat sergap ibadah, segala macam. Setelah Allah bukakan dunianya, baksonya mulai laris, mulai berjubel-jubel, saya ngantri kaya sepur. Bar kuwi sikile belas enggak pernah ngambah masjid. Dulu iktikafnya di masjid, sekarang iktikafnya di bar-bar, kafe-kafe, di mana klub-klub malam. Sehingga Nabi SAW ketika berkomentar tentang harta Utsman yang sudah tidak terhitung lagi berapa yang telah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala, kata Nabi, ma dharra Utsman
tidak akan lagi membahayakan Osman harta dia setelah hari ini. Karena betul-betul harta telah menjadi budaknya sang tuan, dikuasai penuh, yang biasanya orang adalah menjadi budak-budaknya harta. Harta yang mengendalikan, bukan dia yang mengendalikan. Wahai orang yang miskin, kok kalau kalian tidak segera beramal, apa yang kalian tunggu kalau sudah jadi orang kaya, yang rata-rata orang kaya itu kemudian toho. Tentu illa man rahiba rabbuh. Maka mayoritas yang datang ke masjid menengah ke atas atau menengah ke bawah? Menengah ke atas. Ya ada satu dua, tapi keumumannya itu ya menengah ke bawah. Yang ketiga, au maradan mufsidan, atau yang Anda tunggu kalau udah jatuh sakit, tinggal ngatang-ngatang, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, waktu masih sehat bisa kesana kemari dengan sangat nyaman, itu tenaganya dinggurkan. Enggak dia segera pakai yang betul-betul bermanfaat, hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Apalagi surgan anak muda, mumpung Ciknom, masa anak-anak dimanja, muda foya-foya, tua masuk surga, ngimpinya iblis. Enggak akan ada yang gitu. Sehingga musiknya keras, kopinya kental, apalagi. Ini adalah slogan yaitu hayalan iblis yang ingin menyeret manusia kepada hakikat kelalaian. Kalau sudah jatuh sakit, baru kemudian dia punya angan-angan pengen gini gitu, udah melangkrak hatinya, jiwanya atau badannya sudah nggak bisa dibawa kemana-mana. Dulu waktu masih sehat, ya dibuang-buang gitu aja, tenaganya disia-siakan, nggak diacakkan yang betul-betul manfaat. Yang keempat, au haraman mufannidan, atau dia tunggu waktu tua, pikun tua yang menjadikan dia pikun yang sudah ya nggak bisa banyak berbuat. Walaupun dulunya profesor, doktor, tapi kalau sudah pikun itu keluar rumah aja nggak bisa pulang. Dadak diumumkan di masjid, Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti ketemu orang dengan ciri-ciri gini, tolong dituntun ke rumah sini. Orang sudah pikun, ya serba lupa. Lagi barmangan, piringe jik neng tangan, lagi diselehke, kondorong sarapan. Orang pikun, apa itu saat yang ditunggu-tunggu? Sehingga sudah nggak bisa lagi berbuat banyak hal yang ini beres. Yang kelima, awil maut mujizan, atau yang Anda tunggu adalah kedatangan kematian yang datang dengan mendadak. Dan kalau kematian datang memutuskan semua yang manusia sedang bernikmat-nikmat dengannya. Afara'aita immata'nahum sinin, bagaimana pendapat Anda jika Allah SWT telah memberikan kesempatan kepada dia bersenang-senang dalam beberapa tahun, dalam puluhan tahun, dia dibuat oleh Allah bisa menikmati segala macam kenikmatan. Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun, lalu datang pada mereka apa yang dijanjikan Allah, yaitu al-maut.
ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Maka begitu kedatangan maut ini, semua apa yang dulu dia nikmati sudah tidak lagi bermanfaat bagi dia, enggak berguna lagi. Ketika malakal maut datang untuk mencabut nyawanya, dulu yang dia bernikmat-nikmat dengan pangkat jenderalnya di puncak karirnya, maka walaupun dia selama ini selalu bisa mengusir musuh di medan peperangan, tapi kedatangan malakal maut dia enggak bisa lagi mengusir, enggak berguna lagi pangkat, kedudukan, kehebatan yang dia miliki. Ketika malakal maut datang untuk menjemput nyawa seseorang, harta yang dia tumpuk-tumpuk menjadi bertriliun-triliun sudah tidak ada lagi manfaatnya. Kenikmatan yang dia bernikmat-nikmat di lautan harta yang Allah berikan, ketika kematian datang tidak ada lagi gunanya. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Oleh karena itulah, wahai orang yang masih Allah berikan kesempatan umur, kesempatan hidup, kalau Anda tidak segera beramal, apa yang Anda tunggu-tunggu? Apakah datangnya kematian yang akan memutus semua kesempatan beramal? Yang keenam, awid dajjal syarru ghaibin yuntadhar, atau yang Anda tunggu dajjal, yaitu perkara gaib yang paling buruk yang ditunggu-tunggu manusia. Dajjal itu fitnahnya sangat dahsyat, karena dia diizinkan Allah bisa memiliki hal-hal yang seakan-akan dia memiliki sifat rububiyah, sehingga menjadi fitnah yang sangat besar bagi manusia. Bisa menghidupkan orang mati, bisa nuding ke langit turun hujan, bisa merintah bumi menumbuhkan tumbuhan, bisa menjadikan penduduk yang tidak mau beriman krisis seketika, bisa menjadikan penduduk yang mau beriman pada Dajjal makmur seketika. Kira-kira kalau Dajjal kampanye di zaman sekarang ada pengikutnya enggak? Menang mutlak. Lawang ditunggu saya katai wajah kindil-kindil. Dajjal punya luar biasanya, Masya Allah. Sampai ada orang yang mereka menyangka dirinya mukmin dan pasti selamat di depan Dajjal. Begitu dia di depan Dajjal, kena syubhat Dajjal, balik menjadi pengikut Dajjal. Dahsyatnya syubhat. Tapi ada seorang pemuda yang dikatakan pemuda terbaik, ketika Dajjal telah mendakwakan apa yang dia dakwakan pada pemuda ini untuk mengimani dirinya, dengan segala apa yang telah ditunjukkan pada pemuda ini, kata pemuda ini, asyhadu annaka Dajjal alladzi hadatsana Rasulullah sallallahu haditsahu. Saya yakin, saya bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Pertanyaannya, ikhwan, dengan sebab apa sang pemuda ini selamat dari fitnah Dajjal? Apa sebabnya? Dengan sebab apa sang pemuda ini selamat dari fitnah Dajjal? Apa, ikhwan? No, Pak. Menyimpan niat yang benar, mengimani hadis Nabi. Karena pemuda ini belajar sunnah sekaligus menjadikan sunnah itu betul-betul patokan kehidupannya, sehingga gak akan tertipu dengan yaitu hingar-bingarnya tampilan kehidupan dunia.
Kalau kita ini betul-betul tulus, pokoknya ngikut bimbingan Allah dan Rasulnya, pasti selamat. Pasti selamat. Jangan sok merasa hebat, bisa berpikir yang lebih hebat. Jaminan keselamatan pada mengikuti apa yang telah dibimbingkan oleh Allah SWT dahsyatnya kayak apapun. Orang kafir itu makar terbesarnya adalah memurtadkan kaum muslimin. Itu puncak makarnya adalah itu. Waktu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka sangat ingin sekali kalau seandainya kalian kafir sehingga mereka dengan kalian dengan mereka sama-sama kafir. Mereka akan keliling terus kepada kaum muslimin dan menyampaikan kepada mereka untuk mengikuti jalan kekafiran mereka. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilin min syai' innahum lakadzibun. Orang-orang kafir mengatakan kepada orang mukmin, dia mengajak, dia mendatangi dia dan mengajak, merayu, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami. Jalan berpolitik, jalan berekonomi, jalan berbudaya, pokoknya semua jalan kehidupan ikutilah kami. Bahkan dia memberikan garansi wal nahmil khotoyakum. Nek kowe wedi dosa, kalau kamu takut dosa karena ngikuti jalan kami, dosamu tak tanggung. Oh, Masya Allah. Dia mau menawarkan jasa menanggung dosanya orang yang mengikutinya. Tapi kata Allah, lawong nanggung dosane dewi yang sedikit aja enggak mungkin sanggup, apalagi tambah dosanya orang lain yang akan dia tanggung. Maka innahum lakadzibun, mereka pendusta. Dan program ini siap untuk dia gelontorkan berapapun dana yang dibutuhkan. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha. Orang kafir itu dia benar-benar akan membelanjakan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Kok ada orang kafir rapian banget nyumbang-nyumbang pondok disumbangi kabeh. Nyumbang pondok. Apa kira-kira ben pondoknya maju, Islamnya bagus, kemudian berkembang pesat? Ya enggak. Pondoknya bakal dibakar pakai duit. Pondoknya bakal dibakar pakai duit, pakai uang, sehingga meleleh. Ini keislamannya meleleh. Sehingga bisa diajak bareng-bareng hidup. Ya ini enggak apa-apa, kamu muslim enggak apa-apa, yang penting podo-podo kafir. Melakoni podo, dalani podo. Namanya muslim enggak apa-apa. Yang penting ya mendem, yang penting ya berzina, yang penting ya pikirannya podo karo aku. Enggak apa-apa namanya Muhammad, Abu Bakar, Ali, Utsman, enggak apa-apa. Yang penting pokoknya podo, jalannya sama. Jalan selamat adalah dengan dia betul-betul berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Nabi. Awisa'ah, atau yang Anda tunggu adalah datang kiamat, wasa'ah adhar wa amar, sedangkan hari kiamat sangat dahsyat perkaranya. Ikhwan billah, ini kita disarankan Nabi untuk segera beramal karena akan datang fitnah-fitnah. Dan apa yang Anda tunggu kalau Anda tidak segera beramal? Dan jangan sampai justru ketergelinciran kita di usia-usia senja. Usia senja yang kalau tadi Nabi sampaikan, orang yang mereka beramal dengan amalannya alul jannah sepanjang waktu, kok malah kemudian di akhir hayatnya dia jelek, maka
usia yang semakin senja itu harus lebih betul-betul orang mengkhawatirkan dirinya. Allah tidak akan lagi memberikan udzur kepada mereka yang sudah senja umurnya dan tetap bermaksiat kepada Allah Ta'ala. A'darallahu ila mri'in hatta akharahum hatta balagha sittina sana. Allah memberikan udzur kepada seseorang, Allah akhirkan umur mereka sampai mencapai 60 tahun. Kalau setelah itu maka Allah tidak akan memberikan udzur. Bukan artinya orang yang di bawah umur 60 masih bebas leluasa dia bermaksiat. Tapi semakin udzur, semakin tua umurnya, semakin Allah nggak ngasih udzur. Walaupun tetap kalau dia betul-betul bertobat kepada Allah, ya akan tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi keumumannya kalau sudah semakin umur udzur itu dia tetap tenggelam dalam maksiat, itu sulit untuk dia kemudian berubah. Sehingga ketika ahlun nar mengeluh, menjerit, wahum yastarihuna fiha, mereka menjerit dari dalam neraka. Apa ceritanya? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka. Kami ingin beramal apa yang dulu tidak aku lakukan. Apa yang bukan amal saya yang dulu. Dulu dia musyrik, pengen bertauhid. Dulu dia kafir, pengen beriman. Dulu dia ahlul bid'ah, pengen jadi ahlus sunnah. Dulu dia ahli maksiat, pengen jadi ahli taat. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Apa memangnya kami belum memperpanjang umur kalian? Yang bisa dipakai untuk merenungkan di panjangnya umur tersebut. Dan lebih-lebih, waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian an-nadhir. Para ulama menyebutkan an-nadhir pertama ar-rasul. Ngantuk? Iya, ngantuk. An-nadhir yang pertama rasul. Rasul telah menyampaikan risalah, menjelaskan segala-galanya. Apa kalian belum pernah mendapatkan penjelasan tentang hal itu? Apa belum tegak hujah kepada Anda? Nah, yang kedua nadhir adalah uban. Yang menunjukkan sudah mulai umur yaitu lanjut. Makanya semakin menjelang usia senja harus semakin betul-betul waspada, jangan sampai tergelincir. Sehingga hakikat kita beragama ini hanya dua, ikhwan. Satu, beriman, artinya tahu persis tentang as-sirat al-mustaqim, dia imani itulah jalan keselamatan. Yang kedua, istiqamah terus lurus sampai ujungnya. Ini yang Nabi jawab dengan kalimat singkat ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, alimni syai'an. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu. La as'alu. Yang aku tidak lagi bertanya, yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada seorang pun selainmu. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumastaqim. Ucapkan, saya beriman kepada Allah tsumastaqim. Kemudian istiqamahlah. Hanya dua ini tuntutannya, iman, istiqamah. Kalimat amantu billah bukan artinya sekedar ucapan kami beriman kepada Allah, tapi amantu billah bilawazimi,
beriman kepada Allah dengan semua kelaziman dalam dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan amantu billah wa ma ja'anillah ala muradillah wa amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan semua yang datang dari Nabi SAW sesuai dengan apa yang dimaksudkan Nabi. Karena ada orang yang dia nampak beriman kepada Allah tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibantah. Contoh baik dalam masalah akidah maupun syariah. Allah mengkabarkan tentang dirinya, wahai hambaku, aku Ar-Rahman istawa 'alal arsy. Ya wahai hambaku, yadullah ini fawqa aydihim. Wahai hambaku, itu aku murka, aku mencintai. Katanya, enggak mungkin ya Allah engkau istiwa. Enggak mungkin ya Allah engkau punya tangan. Enggak mungkin ya Allah ini engkau ridho. Ini dikasih tahu malah bantah. A'antum a'lamu amillah. Apa memangnya kamu lebih tahu dibandingkan dengan Allah? Dikasih tahu malah bantah. Oh, maksudnya istiwa bukan istiwa, tapi adalah istaula. Dari mana Anda kok bisa mengatakan begitu? Lebih parah lagi, barang siapa mengimani Allah istiwa di atas arsy maka dia kafir. Lah wong Allah yang mengatakan Allah istiwa di atas arsy, lalu kita ikut-ikutan Allah seperti yang Allah sampaikan Allah istiwa di atas arsy, malah jadi kafir. Berarti kalau caranya begitu Allah namanya jelomprongken. Tahu enggak jelomprongken? Jelomprongken itu apa? Membelondrokkan. Belondrokkan Jawa juga. Apa? Menjerumuskan, jebloskan, jebak. Lawang Allah bilang begini, kita ikut-ikutan bilang begini, malah jadi ahli orang kafir masuk neraka. Lah terus kepiye ya angel banget no. Padahal semuanya asalnya itu dinilai dengan zahirnya, kecuali ada yang memalingkan. Intinya dia malah bantah-bantah. Dikasih syariat juga bantah-bantah. Syariat begini dibantah, harusnya begini, enaknya begini. Yang cocok di zaman kita sekarang begini. Ini hanya cocok pada zaman dulu, pada abad kesekian. Intinya tidak ada sikap taslim. Maka cara beragama para salaf kita, ini minallahi risalah. Risalah ini datangnya dari Allah, bukan filosof, bukan hasil pertemuan beberapa orang. Tetapi datang dari Allah dengan ilmu Allah. Wa ala rasuli al-balagh, dan tugas Rasul adalah menyampaikan kepada manusia dan Rasul adalah seamanah-amanah manusia. Wa alaina taslim, dan tugas kita adalah taslim. Yaitu tunduk patuh. Taslim itu kalau berkaitan khobar dia menerima, membenarkan. Berkaitan khobar dia membenarkan, kalau berkaitan dengan pemerintah atau larangan sami'na wa ata'na. Itu sikap taslim. Ikhwan billah, tugas kita dua, meniti siratal mustaqim dan kemudian istiqamah. Yang mesti kita pahami apa itu hakikat as-sirat al-mustaqim. Singkatnya, as-sirat al-mustaqim yang sekarang kita lewati nanti juga akan dipasang Allah as-sirat al-mustaqim. As-sirat itu di antara dua bibir jahanam.
saat seorang mukmin dia akan memasuki jannah harus melewati sirat. As-sirat al-mustaqim di dunia wujudnya Al-Quran. Wa anna hadha sirati mustaqiman inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaumku, aku mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, yang kitab ini membenarkan semua yang sebelumnya, membenarkan Taurat, membenarkan Injil, membenarkan kitab yang lainnya. Yahdi ilal haqqi wa ila siratil mustaqim, yang membimbing kepada jalan yang hak dan kepada jalan yang lurus. Yang pertama, siratal mustaqim adalah Al-Quran. Yang kedua, siratal mustaqim adalah as-sunnah. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, dan benar-benar engkau ya Muhammad telah menunjukkan ke jalan yang lurus. Yang ketiga, siratal mustaqim adalah fahmus salaf, pemahaman para salaf yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang para sahabat adalah mukmin yang paling utama, yang paling Allah berikan tazkiyah, yang Allah telah rekomendasikan para kita untuk betul-betul kita mengikuti jalannya. Wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang kembali kepadaku. Kata Ibnu Qayyim, kullu sahabah munibina ilallah, semua para sahabat orang yang mereka munibuna ilallah, orang yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah dikatakan Nabi dengan dan gelar dari Allah Ta'ala, ulaika humus shadiqun, mereka yang telah jujur dengan imannya. Ulaika humul muflihun, orang telah jaya, telah berhasil sukses dengan agamanya. Ulaika humur rasyidun, orang telah lurus dalam mereka meniti jalannya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, orang mukmin yang sejati. Ini semuanya yang paling berhak menyandang pertama kali sebelum yang lainnya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, yang generasi yang telah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man kana mustanan falyastana biman qad mat, barang siapa yang dia ingin meniti jejak manusia, ikutilah jejaknya orang yang sudah meninggal, karena yang masih hidup itu rawan terfitnah, rawan dia terfitnah. Dia belum ada jaminan sampai akhir hayatnya, tapi kalau sudah mati sudah jelas track recordnya, jelas. Ulaika ashabu Rasulillah sallam, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallam. Kanu khaira hadil ummah, mereka adalah sebaik-baik umat ini. Mereka sebaik-baik umat ini, umat yang terbaik. Antum mau bicara tentang apapun, tentang amalan baik di kehidupan ini, pasti sahabat yang terbaik. Amalan zahir, amalan batin. Kemudian mereka adalah wa abarrahum quluban, yang paling baik hatinya, yang paling bersih, yang paling sehat. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit takalufnya mengada-adakannya. Tahu enggak tahu enggak tahu. Sehingga betul-betul dia orang paling jujur dalam beragama. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa naqli dinih. Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya dan menukilkan agamanya, yaitu menyampaikan agamanya. Fatasabbahu bi akhlaqihim wa taraiqihim, serupailah mereka dalam ini akhlak dan perilaku mereka. Kanu ala hadil mustaqim, mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Imam Ahmad mempraktekkan berdalil dengan salaf ini dalam kasus fitnah khalqul Quran. Beliau dipenjara sang khalifah itu bukan sekedar sebulan, 2 bulan, sampai 3 generasi raja, lama. Dan Imam Ahmad tidak melakukan demo, tidak menggalang massa untuk atau menjungkelkan penguasa. Bahkan ketika para ulama Baghdad itu konsultasi dengan Imam Ahmad karena sudah muak melihat penguasa yang mulai berdampak pada urusan akidah agama, bukan urusan sembako, tapi urusan agama,
Mereka minta izin untuk itu memberontak dan dicegah oleh Muhammad, jangan kamu tumpahkan darah kalian bersama dengan darah kaum muslimin. Kemudian sampai ada kesempatan dialog dengan Ahmad bin Abi Duat, ulama Mu'tazilah yang mengendalikan kerajaan. Ya Ahmad, Imam Ahmad tanya duluan tentang Quran makhluk. Rasulullah SAW, Abu Bakar, kita singkat, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka apakah mengajak untuk berkeyakinan Quran makhluk? Dia bilang enggak. Ini al-bid'ahnya masih jujur. Kemudian pertanyaan tinggal yang kedua. Tentang Quran makhluk. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tahu enggak kalau Quran itu makhluk? Jawabannya hanya tahu atau enggak. Kalau jawabannya tahu, dan ternyata mereka tidak mengajak kepada keyakinan Quran makhluk, kita lebih berhak untuk tidak mengajak. Kalau jawabannya tidak tahu, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak tahu Quran makhluk, sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu, Luka ibnu Luka. Apa artinya kawan? Luka ibnu Luka. Nah, orang Jawa bilang, dahlik pekok. Tahu pekok? Dalik pekok. Alangkah sangat dungunya. Wong urusan agama kok Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak tahu, sedangkan kamu dan teman-teman kamu tahu. Dan itu tentu bisa dibawa ke cerita berbagai macam perihal tentang urusan agama. Inilah hakikat as-sirat al-mustaqim. Dan kunci yang ketiga ini yang sering hilang dari kaum muslimin, yaitu pemahaman para salaf, para sahabat. Tuntutan yang kedua adalah bagaimana kita istiqamah, bisa lurus di atas Islam dan sunnah ini sampai akhir hayat. Tapi ikhwan, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah akan sangat sulit untuk istiqamah. Apalagi fitnah-fitnah sangat-sangat dahsyat yang bisa membantu kita istiqamah, yang kita tapi tidak mungkin kita lencang 100% total, karena dikatakan istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kamu, lencanglah kamu, tapi pasti kamu gak akan mungkin. Ibaratnya anak panah itu, dia pasti nanti ada meleset-melesetnya dikit-dikit. Tapi jangan dari awal sudah disengaja meleset. Dari awal tetap berusaha untuk lenceng, walaupun nanti sampai nancep di porosnya itu dia geser dikit. Itu pasti manusia tidak akan mungkin bisa lenceng total. Dan ketika ketika Allah memerintahkan ini wastaqim kama umirta, beristiqamah kamu seperti istaqimu ilaih, beristiqamahlah kamu menuju Allah. Kemudian wastaghfirullah, dan mintalah ampun kamu kepada Allah. Ini isyarat bahwa bagaimana kita itu super berupaya untuk maksimal istiqamah, itu pasti ada kekurangan, dosa, kesalahan, maka kita diperintahkan untuk istighfar. Yang membantu kita istiqamah, satu, ilmu. Jangan lepas dari majelis ilmu. Karena ilmu itu roh kehidupan iman kita, ilmu ini cahaya kehidupan iman kita, ilmu ini adalah air yang akan menyegarkan pohon iman kita. Yang kedua, jangan tinggalkan komunitas teman-teman saleh, karena as-sahib sahib, teman itu menuntun. Kalau enggak nuntun ke surga ya kan neraka. Maka kata Nabi, falyangdur ahadukum man yukhalil, ya ini perhatikan teliti mana siapa yang jadikan teman dekat. Yang ketiga, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, karena hati kita itu di tangan Allah, pusatnya istiqomah itu di hati kita di antara jemari Allah. Maka Nabi banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ini doa yang untuk mengokohkan kita di atas agama. Ikhwan fillah, minta maaf waktunya habis. Ini yang kita sampaikan sekilas, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Dan semoga Allah berikan pada kita nikmat istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dipanggil Allah dengan panggilan indah,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan minta maaf kalau enggak ada pertanyaan karena waktunya memang mepet dan juga sudah terpenuhi semua ustadz yang ada di sini, bisa antum tanyakan pada para sayyidah kita. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.